Nah, di situ jadinya kita memulai babak baru di sini karena kan memang China ini sekarang udah bukan lagi negara China di tahun 70-80 gitu ya. Sekarang dia udah secara kalau GDP formalnya kan udah nomor 2 setelah Amerika. Gak jauh beda malah. Malah kalau ada beberapa ekonom yang menggunakan GDP itu taruh dalam konteks yang lebih relatif, mungkin katanya udah lebih besar daripada Amerika. Meskipun dan spending militernya pun itu pengeluaran belanja militer pun nomor 2 setelah Amerika. Meskipun jaraknya masih jauh sekali. Gitu. Tapi akhirnya ngejar. Dan China ini kan bedanya dengan Soviet adalah ketika Amerika berhadapan dengan Soviet di Perang Dingin. Amerika itu kan strateginya atau ininya, polisinya adalah kita perkuat ekonomi. Kalau kita duit banyak, militer itu pasti kuat otomatis. Sedangkan Soviet itu kan tidak membangun ekonomi, membangunnya militer. Bahkan ekonomi Soviet itu sebagian besar, porsi yang cukup besar dari ekonomi Soviet itu bergantung pada industri militer. Nah, itu akibatnya kan ketika istilahnya kan kalau perang dingin ini kan ini karena nuklir ini kan mempengaruhi semuanya ya. Kalau sebelum perang dunia kedua, perang itu kan ada anggapan kita harus menang total. Musuh harus dikalahkan benar gitu. Nah, tapi kan setelah perang Napoleon, terus menjelang perang dunia satu, perang dunia kedua kan negara-negara ini udah mulai berpikir bahwa perang itu bisa menghancurkannya, kerugian dan kehancuran diciptakan itu sangat besar. Sehingga siapapun yang menang tuh nggak ada gunanya gitu. Jadi buat apa menang kalau memang semuanya udah jadi abu kan begitu. Jadi memang konsep perang menangan dalam perang itu lagi bagaimana lawannya itu bisa ngikut. Jadi perang itu hanya salah satu alat perang ekonomi juga alat-alat. Nah, dengan adanya nuklir itu juga membuat dimensi baru karena sekarang perang itu bukan cuma untuk senjata, cuma untuk menang, tapi senjata itu untuk mencegah orang jangan menggunakan senjata pada kita gitu. Kalau kamu punya nuklir, kan kalau saya tembak, kamu nembak, sama-sama mati. Nah, di situ jadi berubah nih namanya. Jadi perang secara fisik di antara kekuatan besar dunia ini udah nggak istilahnya nggak visible gitu karena resikonya terlalu besar dengan eskalasi. Ya ada kan proksi. Jadi dengan negara yang lebih kecil atau negara yang proksi atau juga dan yang perang yang lebih utama di perang dingin itu adalah perang opini sebenarnya. Memperebutkan hati dan pikiran gitu. Jadi Soviet dan Amerika ini kayak dua cowok lagi ngejar cewek yang sama gitu. Nah, kan jadinya kan ke ceweknya gimana ya caranya ya udah keluarkan kapal induk istilahnya ya saya bawa mobil baru nih ya gak siap ya, jalan depan cewek ini mobil saya baru loh ya, baru ngambil dari showroom nah, sana kan panas kalau di mobil itu besok dia datang mobil lebih baik nah itu yang namanya istilah arm race jadinya semua orang berlomba-lomba beli senjata baru senjata untuk nunjukin bahwa dia kuat dengan harapan orang melihat dia kuat orang akan ngikut nah udah gitu selain itu kan juga ngomong ke teman-temannya kan yang lain kan jelek-jelekin yang ini ya memuji-muji diri karena opini gitu. Jadi perang yang sebenarnya sekarang ini kalau kita ngomong geopolitik adalah bagaimana memenangkan opini. Opini lawan, opini kawan, gimana kita bisa membentuk, bisa memenangkan itu gitu. Karena dengan kita memenangkan opini baru yang lain itu bisa ngikut apa maunya kita. Atau minimal kita punya kesempatan untuk bernegosiasi lah dengan mereka. Nah, artinya kan dengan Soviet ini Amerika akhirnya unggul, menang. Ekonomi Soviet nggak kuat. Ekonomi Soviet nggak kuat dan Soviet juga kalah dalam perang opini. Karena ujung-ujungnya orang kan tetap mau kesejahteraan ya. Maksudnya mau ideologi mana, tapi kan orang Soviet itu juga banyak yang punya American Dream, mau juga punya rumah bagus, main ke Disneyland. Nah, seperti itu. Akhirnya kan ya Soviet jatuh. Nah, tapi dengan China ini kan beda. China ini nggak seperti Soviet. China ini menjiplak Amerika juga bahwa oh kekuatan kita harus dengan ekonomi dulu. Kalau kita udah kaya, udah pasti ngejar Amerika dalam soal militer hanya masalah waktu. Nah, jadi China ini mengambil belajar dari Amerika dan Soviet, membangun melalui ekonomi, tapi membangunnya sistem dalam negeri tetap dipertahankan sentralistis dan ini seperti Soviet. Jadi supaya dia juga nggak mau jadi seperti Amerika. Gitu. Nah di sini Amerika ini pusing. Jadinya ketika akhirnya China ini lebih besar, ini kan dua kekuatan yang artinya apa ya? Amerika ini ketemu lawan baru gitu. Jadi kan ada teori yang mengatakan bahwa kalau kekuatan yang sedang berjaya bersinggungan dengan kekuatan yang sedang naik,
itu pasti ada rusuh. Gitu. Karena yang lama kan nggak mau didongkel begitu aja. Sedangkan yang baru merasa yang lama ini menghalangi. Nah, jadi ini Amerika sama China ini kalau kemarin saya diskusi sama Mas Hamzah di sini, ini seperti kakak beradik. Si adik ini China ini ngomong ke abangnya gitu. Maksudnya, abang, kamu jangan atur-atur aku lagi dong gitu. Dulu boleh kau atur-atur aku, karena dulu kamu yang ngasih jajan, saya minta uang saku, mau kencan pun, bang, pinjam mobil, minta duit gitu. Nah, kalau sekarang udah nggak bisa dong, bang. Saya udah punya kerja, saya udah punya penghasilan saya lebih besar dari abang. Malah bapak ibu saya yang duitin kan begitu. Jadi jangan atur-atur kita lagi gitu. Nah, di sini kan jadi isu-isu ini kan jadi agak susah ya, karena Amerika ini menganggap kamu udah besar, kamu udah punya penghasilan, kamu lebih kaya dari saya, tapi kamu ini belum dewasa, kamu belum paham apa itu jadi pemimpin keluarga misalnya gitu, jadi orang menafkahi, itu kamu bukan sekedar uang. Nah itu Amerika. Nah kan China itu ngerasa aturan abang mah cuman abang mau menang sendiri aja, gak rela kalau kita lebih top, lebih sukses. Di sini kan nggak kena nih jadinya ya. Apalagi kan politik ini kan bukan cuma berdasar kepentingan dan juga apa, tapi juga ada faktor istilahnya personality dari pemimpin itu juga kadang-kadang chemistry-nya harus match. Kalau chemistry nggak match ya kayak Donald Trump gitu dengan Xi Jinping ya rusuh otomatis karena nggak match personality-nya gitu. Tapi karena ini negara besar, ketika nggak match itu kan dampaknya kemana-mana kan. Ketika dia Trumpnya akhirnya ngambek, ya udah kita pakai tarif perang dagang, kan yang satu dunia yang kena gitu. Karena dua-dua ini kan kayak dua matahari gitu. Gravitasi sangat besar, kalau mereka saling gimana, planet apa yang ada di salingnya kan saling ketarik. Gitu. Nah di sini memang tantangannya adalah buat Indonesia ini, bagaimana kita mengarungi, bagaimana kita menerbangkan roket ini di antara dua matahari tanpa terjebak di gravitasi salah satunya gitu. Kalau kita terjebak kan ketarik, kebakar. Nah, jadi bagaimana kita pinter-pinter malah menggunakan gravitasi itu untuk kita mendapatkan momentum bisa terbang kan begitu ya. Nah, jadi memang yang harus dilihat di sini bahwa isu yang utama ini adalah Amerika ini kalau kita lihat dari pidatonya Joe Biden dan juga platform-platform visi ekonomi yang disampaikan oleh Partai Demokrat adalah mereka ini punya pemahaman atau mulai ikhlas gitu, mulai ada keikhlasan bahwa agak susah nih untuk ngejar China dalam soal manufacturing. Kalau status quo seperti ini. Makanya Joe Biden itu kan ngomong bahwa ekonomi Amerika ini kita akan arahkan stimulusnya untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Jadi nanti energi yang terbarukan, teknologi, karena di situ Amerika hanya merasa bisa menang, bisa punya keunggulan terhadap China kalau mereka mengeluarkan produk baru. Jadi kalau istilahnya adu bikin mobil, adu bikin kulkas, ya udah kalah. Nah, kita nggak bisa bikin kulkas sama mobil lagi, kita harus bikin produk baru yang China belum punya. Di situ baru Amerika bisa punya keunggulan lagi dalam manufaktur, dalam ekonomi. Tapi China juga paham itu, makanya kan kita lihat dalam soal komputer, soal teknologi ramah lingkungan, apa China itu juga investasi sangat besar. Jadi kereta super cepat, panel surya, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir yang generasi terbaru. Nah, jadi di sini memang ada perlombaan teknologi race. Jadi bukan sekedar adu senjata gitu seperti waktu zaman Soviet dan Amerika ya, waktu perang dingin itu kan perlombaan ini kan adalah mengembangkan senjata. Sedangkan teknologi sipil itu adalah byproduct dari pengembangan senjata ini gitu. Nah, sekarang ini kebalik. Jadi pengembangan senjata iya, tapi pengembangan teknologi sipil pun juga digeber karena bukan masalah keunggulan militer aja, tapi keunggulan ekonomi ini juga dikejar sama mereka. Nah, di sini Indonesia ini kan sebenarnya punya hubungan yang baik dengan dua-duanya ya. Jadi kalau orang bilang, wah kita China ini gini, tapi kita harus pahamin adalah China ini suatu realitas, suatu kenyataan, suatu keniscayaan bahwa ya dia tetangga kita. Kalau kita punya tetangga kan mau dia gimana ya nggak kemana-mana tetangga gitu. Kecuali Pulau Jawa bisa kita pindahin gitu kemana gitu. Jadi memang kita ini harus cari cara supaya bisa engage dengan China, bisa komunikasi gitu ya. Karena memang China saat ini kan memang super power, lagi belajar untuk menjadi kekuatan global yang baru gitu. Jadinya artinya kalau film-film superhero kalau baru dapat super power kan bingung gitu kan. Di mana makainya masih bingung, masih apa. Nah, ini kan boleh dibilang China masih seperti itu. Kadang-kadang mungkin masih baper dikit, masih apa karena memang masih belajar di sini. Nah, di sini gimana kita bisa engage? Di satu pihak juga nggak semuanya, artinya Amerika ini juga
negara yang memang resources-nya, teknologinya dan apa aja juga udah maju. Dan ketika mereka ini saling ini kan mereka rebutan nih. Jadi kayak Indonesia kayak cewek lagi dikejar dua cowok kan begitu. Ya pinter-pinter aja gitu ya agak. Malam minggu ini sama yang ini, besok malam sama yang itu, menonton sama ini, makan di traktir yang itu. Nah, artinya. Tapi memang harus Indonesia ini harus pinter, artinya dengan adanya teknologi, perlombaan pengembangan teknologi, ya, artinya baik sipil maupun militer antara Amerika Serikat dan China, ini Indonesia harus bisa ngambil advantage. Indonesia punya posisi yang baik karena Indonesia ini kan secara perdagangannya hubungannya baik dengan Amerika, hubungan baik dengan China, secara diplomatik pun ada. Ya kalau misalnya ada sedikit-sedikit masalah perbatasan, masalah apa, nah itu memang hal-hal yang memang harus diimbangin dengan benefit juga gitu. Jadi kita harus pintar gitu, karena kan memang kita ini kan, kita harus akui bahwa kita secara militer ini kan lemah. Artinya militer kita ini kuat di dalam negeri, tapi untuk proyeksi keluar, ini kita nggak punya. Pesawat terbang kita, angkatan laut kita, termasuk surveillance kita, dan apakah kalau kita bisa sustain konfrontasi yang bisa setahun kita berperang atau apa, dengan bisa nggak gitu. Dan juga menjaga aset-aset kita. Nah, jadi kita nih modal utamanya memang ya harus dengan diplomasi jadinya. Dan Indonesia ini kan sebagai istilahnya apa ya, pemimpin di ASEAN ini kan sebenarnya negara yang dominan gitu. Kita punya leverage, punya posisi untuk istilahnya menggerakkan ASEAN menjadi istilahnya abangnya ASEAN lah. Jadi supaya gimana mengkoordinir negara-negara ASEAN ini supaya bisa kompak. Dan China tahu itu. Dan Amerika tahu itu. Makanya berdua ini saling berusaha mempengaruhi opini. Dan di sini makanya Pak Ketum itu kan selalu minta saya untuk juga menjelaskan soal geopolitik ini supaya kita juga, artinya ini apapun yang kita akan diambil, langkah diambil di Indonesia, ini kan akan dibentuk oleh kita-kita juga kan. Kenapa kita join Gelora seperti ini? Karena kita kan punya aspirasi, punya visi bagaimana kita kebijakan negara kita, polisi negara kita, strategi Indonesia ini harus dibentuk. Nah, jadi bagaimana Indonesia ini bisa menjadi 5 besar dunia? Apa yang harus dilakukan? Nah, kita kan ini suatu yang PR bukan cuma buat orang-orang di Kemlu atau orang-orang di Menko Polkam, tapi kita-kita juga di sini karena kita-kita yang akan kawan-kawan di sini yang ikut di partai ini mungkin dalam waktu berapa tahun akan jadi pengambil keputusan. Nah, di sini kita harus memahami makanya sejarah ini dan juga sifatnya geopolitik itu apa gitu. Bahwa ini sebenarnya perang opini. Tentu saja nanti China ini tentu akan mengeluarkan banyak sumber daya untuk menyebarkan opini yang buruk tentang lawannya, yang baik tentang dirinya. Dan sebaliknya Amerika pun akan melakukan sama. Dan kita ini nggak boleh terjebak di opini dibentuk oleh mereka berdua. Gitu. Kita harus paham kepentingan kita apa. Apa yang kita inginkan bagi Indonesia 5 besar dunia. Apa itu artinya 5 besar dunia? Secara ekonomi, secara militer, secara sosial, sistem pemerintahan, dan juga artinya kesejahteraan. Nah itu kita harus jelas di situ. Dan jadi kita nggak gampang kepengaruh, oh masalah ini, oh China begini, Amerika begini, ini begini. Nah itu kan kadang-kadang banyak opini ya. Termasuk ini kan kalau kita lihat di pemilu Amerika, Amerika aja yang udah mbahnya istilah ilmu marketing, begitu dikerjain sama Rusia dengan caranya Amerika sendiri kan senjata makan tulah. Ketika Rusia intervensi di pemilu Amerika 2016 yang untuk memenangkan Donald Trump, kan bukannya dia artinya menghack mesin pemilunya, artinya suaranya dirubah gitu kan, tapi melalui suatu kampanye iklan atau pembentukan opini yang sangat targeted gitu, melalui tools yang ada di Facebook. Jadi mereka mengidentifikasi orang-orang ini yang punya kegalauan, keresahan, ya di feed dengan informasi palsu, akhirnya mempengaruhi opini mereka. Nah, akhirnya mempengaruhi pilihan mereka, pilihan politik mereka gitu. Dan ini pun terjadi juga di Indonesia dan bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia gitu. Nah, Amerika ini kan sekarang kita lihat Amerika waktu tanggal 6 kemarin ya, bahasanya masanya bisa nyerbu gedung parlemen. Untuk orang Amerika itu kan sesuatu yang sangat shocking gitu. Bisa seperti itu ya. Disinformasi sampai akhirnya Joe Biden pun akhirnya menyebut bahwa ini udah bukan lagi perusuh tapi teroris. Dan mereka sudah menyebutkan bahwa ekstremisme ini artinya berbahaya sekali karena dulu itu mungkin bisa terisolasi. Tapi dengan adanya Facebook, sosial media ini kan artinya jaringan komunikasi sangat instan, sangat luas, dan artinya perang opini ini jadi makin intens juga gitu. Dan di sini ya kita makanya harus sering-sering banyak diskusi,
harus sering-sering bertukar pikiran, dan juga harus juga kita bisa cross check gitu loh, mana yang fakta, mana yang bukan. Karena dengan begitu baru kita bisa menentukan kepentingan Indonesia ini apa sebenarnya. Kita yang harus menentukan kepentingan kita ini maunya gimana. Bukan orang luar menurut Indonesia harusnya begini, harus begini. Jadi kan kalau balik lagi kita mengutip Bung Hatta, kan kita harus ini berlayar di antara dua karang gitu kan. Jadi jangan sampai kita nabrak karangnya itu. Nah, di sini Indonesia ini banyak peluangnya bisa diambil dari Amerika baik China, karena kan dua-dua ini akan jualan teknologi. Karena pasar mereka yang baru ini adalah teknologi. Teknologi dan produk-produk yang mungkin sudah istilahnya naik generasi dari produk yang sekarang. Jadi kita lihat mobil, 100 tahun yang lalu mobil masih pakai mesin uap, terus pindah ke bensin. Nah sekarang kan udah dengan listrik. Dan juga produk-produk lain pun akan seperti itu. Jadinya televisi, dulu stasiun TV, nah sekarang kan udah streaming, udah apa. Nah ini kan Indonesia akan jadi pasar. Tapi kan kita nggak mau selamanya jadi pasar dong. Kita harus pintar-pintar gimana kita bisa mendapatkan benefit dari China maupun Amerika dalam penguasaan teknologi ini. Jadi bolehlah mereka dua matahari gitu, bukan berarti kita harus terbakar gitu sama mereka gitu kan. Gimana menciptakan suatu keseimbangan tata surya kan gitu. Nah di sini jadinya tantangan Indonesia ini memang kalau saya lihat adalah pertama secara nasional ini kita juga harus punya diskusi. Jadinya kita ini kekurangan diskusi secara nasional. Banyak sibuknya itu lebih ke hal-hal yang lebih politik praktis. Tapi partai-partai atau apa nih kita kurang yang ngomongin Indonesia ini apa sih sebenarnya, visi misinya ini ujungnya apa sih yang kita inginkan. Oh kemakmuran, kesejahteraan, iya kalau kita semua juga pengen makmur kan, kayak diomongin kamu maunya gimana, saya maunya ya hidup bahagia, dapat istri yang ini loh, ini cantik. Nah, tapi cantik itu seperti apa kan harus didefinisikan dong. Cantik ini kalau nggak ya cantik itu seperti apa, yang mancung atau yang ini tinggi putih. Saya mau hidup enak, ya enak itu gimana, makan 5 kali sehari atau makan 3 kali sehari. Saya mau punya mobil bagus seperti apa, kan harus target harus jelas. Dan itu kan PR kita bersama sebenarnya, untuk terutama yang rekan-rekan nih masih generasi muda nih, yang bukan cuma milenial doang tapi terus ke bawah nih, karena kan ya nanti kan yang akan merasakan kan rekan-rekan semua nih, kawan-kawan nih. Nah di sini perlu makanya diskusi itu. Jadinya artinya kalau saya di sini ngomong Indonesia harus ngapain, ya saya cuma ada keterbatasan, saya cuma bisa melihat mungkin teknologi atau apa, dan juga mungkin kesempatan untuk pendidikan untuk apa, hanya terbatas. Tapi kan nggak bisa dijawab semua sama saya gitu ya. Jadi memang bagus kalau kita sering-sering diskusi gitu jadinya. Jadi apa sih sebenarnya sebagai Indonesia ini mau apa kita gitu. Dan kalau kita mau jadi 5 besar dunia itu artinya apa 5 besar dunia? Karena posisi besar itu kan artinya kalau kita 5 besar dunia kan bukan cuma sekedar privilege, oh kita hebat secara ekonomi, tapi juga ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita bisa jadi 5 besar dunia kalau kita di ASEAN sendiri sebagai pemimpin, artinya cuma karena sekedar kita ini besar aja, paling banyak penduduknya gitu. Tapi apakah secara politik, apakah secara ekonomi, apa secara pengaruh gitu, kita bisa nggak menggerakkan ASEAN? Gitu. Kan, nah pertanyaan-pertanyaan ini kan ini harus kita diskusikan bersama. Gitu. Tantangan banyak karena kan China sama Amerika ini konflik, otomatis kalau dia gebuk-gebukan kita semua yang kena kan begitu. dan juga kita lihat juga sistem perekonomian dunia ini juga kan artinya juga dengan COVID, pandemi. Nah ini kita akan melihat suatu tantangan baru, karena setelah COVID ini pandemi berakhir, negara-negara dunia ini juga akan ada kecenderungan akan lebih proteksionis. Karena selama pandemi ini kan kerugian ekonomi sangat besar. Jadi ketika mereka harus mulai lagi dari nol, mulai apa kan otomatis tentu akan memprioritaskan dalam negeri kan. Jadi akhirnya dagangan internasional, hubungan internasional mungkin akan banyak challenge juga, bukan cuma dengan Amerika dan China, tapi mungkin juga negara-negara lain selama ini mungkin kita nggak punya masalah. Karena efek dari pandemi ini emang cukup berat ya di perekonomian, dan kita semua harus membangun gitu. Nah, tapi juga kita lihat kan memang sebelum pandemi ini kan juga memang udah banyak problem dengan sistem keuangan dan pasar internasional juga. Artinya sistem liberal, pasar liberal yang dianut selama ini mungkin juga masih terlalu bablas ya, kurang kontrol. Dan kita lihat dengan teknologi yang ada kan seperti fenomena kemarin ya, artinya rame-rame pakai Reddit,
istilahnya ngegoreng yang biasa ngegoreng saham di Wall Street kan begitu. Jadi kan di situ kita lihat ada teknologi, ada apa. Jadi ini ada istilahnya ini babnya udah mulai dibalik, mulai ada apa ya istilahnya ini banyak kemajuan teknologi komunikasi ini memang banyak sekali peluang dan tantangan dan juga yang mungkin terjadi perubahan yang mungkin akan datang gitu. Nah dari sini kita harus memahami itu juga. Gitu. Jadi nggak bisa pikirannya kayak gaya dulu terus begini kan nggak bisa juga. Gitu. Istilahnya kayak orang dulu kan, oh kita pasang iklan tuh yang penting kita cari titik iklan yang bagus, pasang yang gede, pasang artis, pasang apa. Ya akhirnya kita keluar uang miliaran belum tentu ditonton. Sekarang kan ya udah bayar influencer kan. Jadi kan influencer ini kan fenomena artinya kalau saya bilangnya demokratisasi papan iklan gitu. Jadi nggak perlu lagi bayar miliaran ke Pemda gitu ya, cukup bayar langsung ke influencernya karena targetnya jelas. Demokratisasi papan iklan gitu jadinya. Nah di sini jadi tantangan tuh ada. Dengan pandemi ada tantangan. Selain tantangannya kita harus bisa memanage COVID ini sendiri ya, artinya supaya kita bisa artinya mencapai herd immunity, bisa melanjutkan memulihkan kembali perekonomian, tapi negara lain pun juga akan melakukan yang sama dan akan ada proteksi satu sama lain karena sama-sama ngebangun dari nol nih. Jadi mulai rebutan antrian lagi gitu. Nah, jadi di sini tantangan peluang ada. Nah, tapi ya tergantung kita nanti gimana gitu. Nah, jadi yang penting sih semangat gitu. Kalau harus 5 besar dulu ya kita 5 besar dulu ya. Caranya gimana ya? Mari kita diskusi bersama. Gitu. Justru kan kita semua masuk di Gelora ini kan memang salah satunya kan pasti kan karena kita ingin kan ketemu dengan orang-orang yang punya istilahnya visi atau juga semangat yang sama, gimana bisa bersama-sama kan menemukan konsensus kan. Jadi gimana Indonesia ke depannya gitu. Karena kita kan harus yakin kalau kita bergabung dengan niat yang baik harus ada hasil yang baik. Ya itu aja sih untuk itu. Sekian, terima kasih. Kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya dari Bapak Henwira Halim. Nah, tadi sudah dipaparkan dimulai dari sejarah hubungan atau kalau istilah dalam HI-nya itu sejarah diplomasi AS Cina yang Cina semakin berkembang setelah revolusi kebudayaan di tangan Deng Xiaoping dan semakin dan kebesarannya di tangan Xi Jinping. Dan selepas Perang Dingin kan Amerika Serikat merasa berhasil mengalahkan Uni Soviet, terutama dalam hal perang ideologi, karena dalam dunia ini kalau kata dosen saya itu, perang yang tidak akan pernah selesai itu adalah perang ideologi. Jadi kalau perang militer, pasti akan ada titik di mana siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sedangkan kalau perang ideologi, terutama ideologi kapitalisme dan ideologi komunisme itu kan tidak akan pernah selesai. Nah, lalu juga hal paling utama dalam diskusi ini adalah mengenai kita semua sebagai Partai Gelora Indonesia memiliki ide apa dalam hal memajukan Indonesia agar menjadi 5 besar dunia, terutama dalam hal bidang ekonomi, militer, dan teknologi tersebut. Nah, selepas pemaparan dari pemateri, kita langsung saja ke sesi diskusi. Oke, siap. Kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Mungkin teman-teman dari yang tergabung dalam Zoom atau yang datang offline, ada yang ingin bertanya? Ya, jadi sebenarnya artinya ini sebenarnya kalau kita ambil contoh yang gampang ya. Jadi dunia ini bukan Liga Spanyol hanya antara Barca dan Real Madrid. Gitu. Jadi kan kalau Amerika bilang oh kita hajar loh atau China kita bilang hajar. Kalau kita lihat aja Amerika perang di Irak Afghanistan aja 10 tahun kan berdarah-darah juga gitu. Susah juga gitu. China pun mau bilang kuat kayak gimana pun juga pusing juga dengan Amerika main sanksi-sanksi gitu. Jadi sebenarnya kita anggap ini Liga Inggris. Kalau kita udah top 5, ya kita mainnya harus berani dong. Masa mainnya kayak kita tim mau relegasi,
bertahan 11 orang di belakang garis gitu kan. Enggak. Iya, kalau udah top 5 kan ngejarnya harus bisa Champions League dong. Jadi kita harus berani mainnya, main passing, main nyerang, main apa. Jadi kita harus punya confidence gitu. Harus yakin kalau kita bisa sampai 5 besar ya berarti kita punya posisi tawar. Kita punya resources dan kita punya kemampuan untuk bersaing di top 5. Jadi kita harus punya ambisi dikit lah gitu ya. Jadinya harus berani, jangan mainnya ya kalau Catenaccio terus kan di Liga Inggris susah lah gitu. Jangan jadi Stoke City lah gitu ya. Iya. Gimana ya sebagai fans Arsenal ngomongin MU. Jadi seperti itu. Jadi negara besar boleh ngomong gimana, tapi pada kenyataannya nggak segampang itu juga. Jadi kan pinter-pinter Indonesia. Jadi artinya salah satu konsekuensi kita 5 besar dunia ya berarti kita harus lebih confident. Lebih confident artinya bukan cuma sekedar dalam soal ekonomi atau apa, tapi lebih confident dalam memperjuangkan kepentingan kita, kepentingan kawasan kita, mempertingkan tatanan-tatanan yang mungkin kita percaya itu adalah yang lebih baik. Gitu. Harus berani. Gitu. Itu top 5 kan, ya kan? Zona Eropa. Oke. Okay. Nah, alhamdulillah sudah banyak pembahasan yang telah kita diskusikan pada siang hari ini dari jarak hubungan Amerika Serikat dan Cina, lalu yang lebih menguatkan konflik antara kedua negara ini kan lebih kepada proxy war itu, ya. Atau kalau antum-antum sekalian kan Gasul Fikr itu. Kalau nggak pernah belajar Gasul Fikr berarti bukan dari inilah. Nah, yang lebih utama lagi yang harus kita tekankan, kita pelajari pada diskusi ini adalah mengenai visi Gelora sebagai 5 besar dunia, terutama dalam bidang ekonomi, militer, dan teknologi. Bagaimana ide-ide yang bisa kita sampaikan kepada pemangku kebijakan, terutama dalam kebijakan luar negeri dalam hal ini, agar decision maker, terutama para diplomat-diplomat yang telah diamanahkan oleh Presiden dalam menyampaikan visi negara ini, mampu menguatkan Indonesia kembali sebagai kekuatan besar dunia. Seperti itu. Nah, sebelum penutup, mungkin ada closing statement dari Mas Wira terkait diskusi siang hari ini. Saya cuma terima kasih aja ke kawan-kawan di Jogja udah undang. Jadi udah makan sate klotok, malah makan enak terus. Udah kangen juga kan udah lama nggak di Jogja. Jadi ya terima kasih karena udah ini. Jadi anytime kita mau diskusi, mau bertanya atau apa, oke. Gitu. Jadi kita sama-sama di Gelora nih. Ini kendaraan kita bersama, mari kita sama-sama berjuang bersama gitu. Itu aja. Terima kasih kawan-kawan semua. Oke. Mungkin cukup sekian diskusi pada siang hari ini. Jika masih ada pertanyaan yang belum terpikirkan untuk disampaikan, mungkin nanti bisa melalui DM Instagram di akun-akun Gelora Jogja, atau mungkin bisa langsung ke WA. Jangan lupa mungkin, follow, subscribe. Mungkin bisa WA langsung ke juragannya. Atau ke seluruh fungsionaris kader Gelora, dan harapannya diskusi-diskusi ini akan berjalan rutin, insya Allah tiap bulannya, dan terutama dalam bidang AMI dan API. Itu jika pada siang hari ini diskusinya mengenai bidang internasional, mungkin kedepannya akan lebih ke bidang nasional, politik dalam negeri, seperti itu. Kita tunggu saja diskusi selanjutnya dengan tema berikutnya dan pembicara berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.